Penghuni indekos ditemukan meninggal dunia. Polisi tangkap 3 pelaku pembuang bayi. Bantuan makanan gratis untuk mahasiswa asal Sumatera. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Kediri. Saudara, Polres Kediri Kota menangkap 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur. Modusnya kedua pelaku memberikan uang untuk membujuk korban. Satreskrim Polres Kediri Kota ini menggelandang sejumlah pelaku tindak kejahatan. 2 diantaranya merupakan pelaku pencabulan anak di bawah umur. 2 pelaku ini memiliki modus sama, yakni korban sering meminta uang jajan kepada pelaku. Dengan berdalih pemberian uang itu, pelaku meminta agar melakukan tindak asusila untuk melunasi hutangnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan aksinya kurang lebih selama 2 tahun. Kini pelaku ditahan di Rutan Mako Polres Kediri Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, korban kini masih dalam pendampingan unit PPA Satreskrim Polres Kediri Kota untuk pemulihan psikologis. Diketahui pada bulan Oktober 2025 itu memang pelapor, dalam hal ini orang tua, diberitahu oleh kakaknya bahwasannya anak pelapor itu terlibat perkara hutang piutang dengan tersangka inisial F. Dan selanjutnya dari tersangka ini memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan adanya tindakan asusila terhadap anak pelapor. Hutang piutangnya seperti apa, dan ini kan masih di bawah umur? Ya, itu tadi, masih memberikan sekolah. Memberikan uang yang tadi saya sampaikan modusnya. Awalnya. Ya, memberikan itu dianggap uang, hutang. Kemudian dengan adanya pemberian uang itu, dia memanfaatkan untuk bisa melakukan tindakan asusila. Saudara, laki-laki penghuni indekos di Kota Madiun ditemukan tewas dalam kamar indekosnya. Polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk pemeriksaan lanjutan. Laki-laki berusia 64 tahun, penghuni salah satu kamar indekos di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, ditemukan tewas. Laki-laki bernama Saparin Budi Suwarno yang ber-KTP Saradan tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa busana di kamar kosnya yang terletak di lantai 2 bangunan. Selama ini korban diketahui bekerja sebagai pengemudi kendaraan angkutan barang dan tinggal di indekos tersebut hanya seorang diri sejak 3 bulan ini. Kematian korban diketahui setelah warga sekitar curiga adanya bau menyengat dari dalam kamar kos korban. Setelah memastikan kondisinya, pemilik kos lapor ke polisi. Orangnya itu baru di sini itu sekitar 3 bulanan, Pak. Dan saya secara pribadi ya Pak, enggak begitu kenal orangnya. Cuma kalau ketemu kan dia cuma monggo Bu, mau cari makan Bu, enggak pernah ngobrol sih. Cuma ini tadi kok bilang, ini ada yang bilang 2 hari Kamis itu agak nggak enak badan gitu aja. Nggak tahu saya juga Pak kalau soal. Terakhir terlihat hari apa? Hari Kamis. Ya, Kamis pagi kita ketemu, tapi ya nggak cerita apa-apa orangnya, cuma dia duduk di depan kamarnya. Hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga pria ini meninggal dunia karena sakit. Identifikasi betul, ternyata ada seorang laki-laki, namanya diketahui dari KTP, Bapak Saparin Budi Santoso, Bapak Suwarno, 64 tahun, yang berdomisili di Saradan, namun posisi ini karena pekerjaannya sebagai driver. Demikian. Informasinya terancam. Ya, karena posisi yang bersangkutan sakit, informasi awal dari keterangan beberapa saksi, sebenarnya masih kami dalami, dan yang pertama kami lakukan adalah mengevakuasi jenazah. Segera kami lakukan otopsi maupun visum di rumah sakit. Ada tanda-tanda kekerasan di awal?
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tim identifikasi dan kesehatan sebenarnya belum ditemukan. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi tengah menelusuri pihak keluarganya untuk penanganan jenazah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Ke informasi selanjutnya, saudara, motor kurir ekspedisi online yang penuh paket dicuri 2 pelaku di akses Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Dalam hitungan detik, motor dibawa kabur usai kurir mengantar paket ke dalam pabrik. Dari rekaman CCTV, motor kurir yang penuh dengan bungkusan paket kiriman ini diparkir di depan pintu gerbang salah satu pabrik di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan. Tak berapa lama datang 2 pelaku berboncengan naik motor. Salah satu pelaku mendekati motor korban. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban dan ratusan bungkus paket milik konsumen. Menurut security pabrik, korban biasa mengantarkan kiriman paket dan memarkir motornya di depan pintu gerbang pabrik. Saat terjadi pencurian, korban masuk ke halaman pabrik untuk menyerahkan paket. Korban baru menyadari motornya hilang dicuri saat ia keluar pintu gerbang pabrik dan hendak mengantarkan paket ke tempat lain. Apa uang dari karyawannya udah dikasih, kemudian itu kedua balik. Nah, pas balik itu balik lagi ke dalam pos. Saya kirain ada yang lupa, makanya ternyata sepedanya itu hilang. Tuh, sepeda saya mana kan? Tuh, yang benar kita berangkat hari ke depan. Itu dikunci, posisi motor dikunci apa enggak tuh? Kunci itu setar. Itu yang diambil apa aja, Mas? Saya sepeda motor sama barangnya, barang motor paketnya itu paket. Tim gabungan Unit Reskrim Polsek Ajung dan Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur menangkap 3 pelaku terduga pembuang bayi yang ditemukan meninggal dunia di pemakaman keluarga. Polisi selanjutnya memeriksa ketiga pelaku terkait peran masing-masing. Setelah menemukan dan menangkap ibu biologis bayi laki-laki, pelaku pembuangan bayi bernama Lutfiana berusia 17 tahun, polisi melakukan pengembangan kasus. Hasil dari pemeriksaan, polisi menangkap pelaku lain yaitu nenek pelaku yakni Miss Yati 45 tahun dan seorang pria atas nama Adiguna 27 tahun tetangga pelaku. Polisi memeriksa ketiga pelaku mengenai peran masing-masing dan menunggu hasil otopsi dan hasil tes hasil DNA jenazah bayi. Sementara itu, pelaku bernama Lutfiana yang menjadi ibu biologis korban saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Subandi, Jember. Adapun yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita amankan adalah 3 orang terduga pelaku, yaitu dari ibu bayi atau ibu korban, nenek daripada bayi tersebut, dan juga terduga ayah biologis daripada bayi tersebut. Untuk saat ini kondisi daripada ibu korban itu sudah kita bawa di RS Subandi dan dilakukan pemeriksaan. Untuk saat ini kondisi masih lemas. Seperti diberitakan sebelumnya, jasad bayi laki-laki ditemukan warga terbungkus kain putih di tempat pemakaman keluarga di Jember, Jawa Timur. Tak berselang lama, polisi menangkap seorang perempuan muda yang merupakan ibu kandung sang bayi. Warga Dusun Besuk, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di atas salah satu makam di tempat pemakaman keluarga. Jasad bayi lengkap dengan tali pusar ditemukan terbungkus kain putih. Penemuan jasad ini berawal dari seorang warga yang pulang dari pasar pada Jumat tengah malam yang melihat ada bungkusan kain putih di atas salah satu makam. Itu di atas makam putih-putih itu. Buntelan gitu ya? Enggak dibuntel. Enggak. Kayak gitu aja gitu. Di atas makam itu. Terus enggak sempat diambil? Enggak lewat cuma. Takut? Takut, Pak. Takut. Jam 11. Waktu itu Mbak dari mana? Pasar. Lewat gitu ya? Iya, lewat kan memang lewat sini tiap hari. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ajung dan tim Opsnal Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur berhasil menangkap terduga ibu biologis jasad bayi laki-laki yang ditemukan di atas makam. Pelaku adalah perempuan berusia 17 tahun yang rumahnya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi jasad bayi laki-laki ditemukan.
Terungkapnya pelaku berkat adanya pakaian penuh bercak darah yang ditemukan polisi di sekitar pemakaman yang dekat dengan rumah pelaku. Hingga akhirnya polisi menemukan pelaku tergeletak di kasur. Kondisi pelaku yang lemah membuat polisi membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Terduga pelaku saat ini memerlukan perawatan medis. Insya Allah akan dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit Subandi. Terduga pelaku ibu. Ibu dari bayi yang dibuang. Terus untuk pengembangan selanjutnya? Pengembangan selanjutnya kita memanggil saksi-saksi supaya dapat informasi yang lebih banyak lagi ataupun pengembangan terkait kasus ini. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi yang akan dilanjutkan pemeriksaan pelaku bila kondisi telah normal. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, aksi sosial untuk bencana Sumatera terus digelar dan dilakukan dengan berbagai cara. Di Surabaya dan Jember, Jawa Timur ada warung makan yang menggratiskan makanannya untuk mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini untuk meringankan beban mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana. Aksi sosial untuk bencana alam di Sumatera terus bergulir. Di kota Surabaya ada sebuah warung makan di Jalan Ketintang, Surabaya yang menggratiskan makanan dan minuman untuk para mahasiswa asal Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang keluarganya terdampak bencana alam banjir. Pemilik warung mengaku aksinya ini sebagai bentuk kepedulian untuk mahasiswa dan meringankan ekonomi keluarga mahasiswa yang terkendala akibat adanya bencana alam di kampung halaman. Kita berbagi terus ya biar tambah rezekinya barokah, juga tambah sehat ada semua. Ya. Jadi memang targetnya mahasiswa asal Sumatera yang kuliah di sini ya? Targetnya mahasiswa dari Sumatera, Sumut, Jember, sama Aceh gitu ya? Sama Aceh. Hal yang sama dilakukan salah satu rumah makan, kafe, dan resto Cak Kaji yang berada di Jalan Pangandaran, Jember, Jawa Timur. Mereka menyediakan makan dan minuman gratis bagi mahasiswa dan perantau asal Sumatera yang daerahnya terdampak bencana. Meski hanya makanan dan minuman gratis, namun hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang keluarganya masih berjuang menghadapi persoalan bencana alam. Mahasiswa terutama dan anak-anak perantau yang ada di Jember, kami berusaha untuk membantu semaksimal mungkin dengan memberi makan gratis ya, pagi, siang, sore, dan malam selama kami buka mulai jam 8 sampai jam 22.00. Makan minum gratis ini sangat dirasakan manfaatnya seperti yang dirasakan para mahasiswa. Hingga kini masih ada dari mereka yang belum bisa berkomunikasi dengan keluarga karena akses dan jaringan listrik masih terputus. Saat ini sih masih susah ya untuk hubungi orang tua karena jaringannya di sana masih diperbaiki sama lampunya masih mati. Terus untuk kebutuhan konsumsi makan sehari-hari saat ini bagaimana? Ya, untungnya di sini ada menyediakan makan gratis ya bagi orang yang terkena bencana dari Sumatera. Jadi saya beberapa kali makan di sini. Makanan dan minuman gratis bagi mahasiswa dan perantau asal Sumatera yang terdampak bencana alam terus disediakan hingga kondisinya kembali pulih dan normal. Seluruh aksi sosial yang dilakukan masyarakat ini sebagai wujud rasa kepedulian bersama. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sampah cemari Pantai Pugar, Jember. Nantikan informasi selengkapnya di Kompas Pagi usai jeda berikut ini. Saudara, banjir yang melanda Kota Malang beberapa waktu lalu menjadi peringatan serius Pemkot Malang dalam penanganan bencana. DPRD Kota Malang mengevaluasi kinerja penanganan bencana yang telah dilakukan Pemkot Malang.
DPRD Kota Malang memanggil sejumlah OPD di Pemkot Malang untuk mencari solusi dan penanganan banjir pasca banjir melanda sejumlah titik di Kota Malang. DPRD Kota Malang menjelaskan, banjir yang terjadi setiap tahun di Kota Malang ini menjadi tanda ada yang salah dalam program dan kebijakan yang diambil. Anggota Dewan meminta dalam waktu dekat normalisasi sungai dan irigasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Kami berharap nanti ada ke depannya ya sebetulnya ya, atau bisa kalau barangkali dalam waktu dekat punya konsep penanganan bencana di Kota Malang. Apa sih sebetulnya yang kita butuhkan? Jadi jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa? Ada rekomendasi apa Bu yang diberikan dari DPR? Yang jelas kita rekomendasikan untuk jangka pendeknya, karena ini sudah terjadi ya pasca bencananya nggak boleh telat. Untuk bantuan-bantuannya, kemudian merevitalisasi. Ini kan memang lebih mahal pastinya ya, merevitalisasi setelah bencana itu kan pasti butuh biaya juga lumayan banyak juga gitu ya. Kita tahu semua memang selain curah hujan yang memang lebih dari yang biasanya, karena memang ada badai siklon yang ada di menerjang di Khatulistiwa, tapi sudah disampaikan oleh teman-teman dari BMKG. Yang terjadi di Kota Malang memang terjadi ada fungsi terjadi dari irigasi ke drainase. Itu kalau istilahnya PU kemarin kalau irigasi itu luasan lebarnya itu bisa sampai 2-3 meter, sekarang kan tinggal 1 meter. Kita tahu juga media penyerapan kita itu sudah berkurang. Hampir setiap gang, setiap jengkal lahan kita ini sudah nggak ada tanah. Alih fungsi lahan, nggak ada tanah, jadi air tidak bisa meresap. Seperti diketahui, sejumlah titik di Kota Malang sempat terendam banjir, mulai dari ruas jalan hingga kawasan permukiman. Menurut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, membeberkan penyebab banjir yang terjadi di Kota Malang. Hujan deras yang terjadi pada Kamis siang hingga sore hari menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Malang. Dari data BPBD Kota Malang, setidaknya ada 39 titik banjir yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Titik banjir tersebar di 3 kecamatan, yakni Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru. Banjir ini tidak hanya menggenangi jalan raya, namun juga masuk ke permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan pada rumah warga. Intensitas tinggi diduga adanya pendangkalan dan tumpukan sampah pada sejumlah saluran air atau drainase sehingga air banjir meluber ke jalan dan perumahan warga. Untuk itu, dalam penanganan masalah banjir perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk peran serta masyarakat. Saya ini juga keliling, sudah motoran hujan-hujan. Saya lihat kemarin keliling melihat situasi termasuk juga ada endapan, ada sampah juga yang di sana akhirnya menghambat. Akhirnya air tidak bisa masuk ke dalam saluran. Padahal di situ kita buat sudah ada bak kontrolnya, sudah ada saya lihat. Tapi sedimennya, sampah yang ada di sana sangat tinggi sekali. Padahal dulu beberapa bulan yang lalu kita kerja bakti bersama itu aman. Tetapi juga kena tinggi. Ini juga kena tinggi. Kemudian yang ketiga juga selain dari intensitas hujan tinggi, kiriman dari atas ya. Bosem yang ada di Tunggul Wulung itu sudah amber. Jadi di atas itu sudah hujannya sudah sangat tinggi sekali. Kalau sudah bosem ini amber, ya kita pasti bisa memprediksi bahwa Malang pasti akan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember menggelar edukasi, pengenalan, dan peralatan serta penanganan siaga bencana kepada anak usia dini. Selain mengajarkan siaga bencana, peserta dilatih menjadi generasi tangguh dalam menghadapi bencana. Tim reaksi cepat BPBD Jember memberikan edukasi siaga bencana terhadap puluhan pelajar SD Al-Furqon Jember. Mereka mengedukasi kebencanaan mulai pengenalan peralatan, logistik, siaga bencana, simulasi penanganan bencana menggunakan perahu karet, penanganan pohon tumbang hingga pemadaman api akibat kebakaran. Mereka juga mendapatkan edukasi logistik siaga bencana, petugas maupun logistik yang utama dibagikan pada korban bencana alam. Edukasi yang diberikan difokuskan terhadap penanganan dasar kebencanaan sehingga melatih tanggap bencana dan memiliki kepedulian terhadap penanganan bencana dan kemanusiaan. Kami mencoba mengedukasi anak didik kita mulai dari nanti semua tingkatan
mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di akademik. Nah, jadi dalam hal ini memberikan wahana baru, pengalaman baru bagi mereka, adik-adik kita sekalian, untuk merasakan senso, merasakan memadamkan api tanpa menggunakan air seperti apa. Nah, ini pengalaman-pengalaman baru bagi mereka, menambah ilmu wawasan baru bagi mereka semua. Pemahaman dasar, mulai dasar kita didik anak-anak kita dan untuk mengetahui jenis-jenis apa logistik, seperti apa penanganannya. Insya Allah nanti ke depan mereka akan paham tentang menyelamatkan warga dengan perahu karet, memadamkan api di hutan dan lahan, dan cara menerima laporan dari masyarakat. Cara menghindari bencana alam juga ya? Iya, dan alat-alat yang digunakan untuk menyelamatkan warga. Kawasan Pantai Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur dipenuhi tumpukan sampah. Sampah terbawa arus sungai Bedadung yang meluap karena diguyur hujan. Tumpukan sampah mengeluarkan bau tak sedap dan membahayakan ekosistem laut dan keselamatan nelayan. Hamparan pasir di pesisir Pantai Panjer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak terlihat karena tertutup beragam jenis sampah. Ada sampah organik, non-organik, dan sampah rumah tangga yang menumpuk di sepanjang pesisir pantai. Tumpukan sampah membuat pantai kumuh, kotor, dan mengeluarkan bau tak sedap. Menurut kelompok sadar wisata Pantai Panjer Puger, sampah terbawa arus sungai Bedadung yang berhulu ke Gunung Argopuro dan melintas kota Jember dan pemukiman warga. Setiap kali musim hujan, ini kan terbawa arus, ada ranting sampah-sampah lainnya terdampar di Pantai Panjer Puger. Kebetulan di sini adalah muara. Dampaknya apa ini? Banyak sih mas dampaknya. Ya menumpuknya sampah ini jadi tidak nyaman lah. Tumpukan sampah mengganggu kenyamanan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan pantai. Mau cari suasana yang seger dan berbeda dari yang lain. Tapi ternyata di sini banyak sampah. Apa saja sampahnya, Mbak? Sampah ya seperti plastik, kayu. Jadi kurang nyaman, Mbak ya? Terlalu kurang nyaman, sangat kurang nyaman. Selain kotor, apa yang dirasakan, Mbak? Bau. Bau ya. Tumpukan sampah juga dapat merusak ekosistem pantai dan laut. Banyak udang, kepiting, dan lobster mati karena tercemar sampah. Bahkan sampah membahayakan keselamatan nelayan karena tersangkut dan merusak baling-baling mesin perahu. Dapat fatal mas, karena sering nyangkut di baling-baling mesin perahu dan terjadi kecelakaan itu sering karena sampah. Selain itu apa itu? Selain itu dampaknya ekosistem yang ada di pinggir laut selatan ini sangat memprihatinkan, seperti udang mati, kepiting, lobster juga sangat memprihatinkan. Nelayan dan warga sudah membersihkan sampah, namun sampah datang lagi saat hulu sungai Bedadung diguyur hujan. Warga pesisir berharap warga yang berada di perkotaan dan pedesaan agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di sungai. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Berita selanjutnya, warga menyerbu pasar murah di Kota Kediri menjelang Natal dan Tahun Baru. Mereka memilih belanja di pasar murah karena memiliki harga yang lebih terjangkau. Warga Kelurahan Pojok, Kota Kediri ini berkumpul di aula kantor kelurahan. Mereka antre lama demi bisa membeli bahan pokok di operasi pasar murah. Kegiatan pasar murah itu digelar untuk menekan lonjakan harga bahan pokok jelang Nataru. Sehingga dengan begitu bisa meringankan beban pengeluaran warga Kota Kediri. Dalam kegiatan itu petugas menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bumbu dapur. Mereka menjual lebih murah jika dibandingkan di pasaran dengan selisih 3 hingga 5.000 rupiah. Salah satu warga mengaku memilih membeli di sini karena lebih murah harganya jika dibandingkan di pasaran. Dia berharap kegiatan pasar murah terus digelar agar meringankan masyarakat. Beli beras, terus minyak, gula,
terus telur. Kenapa Bu kok memilih belanja di sini ketimbang pasar? Karena murah loh Mas. Lebih murah ya? Iya, lebih murah. Selisihnya berapa Bu? Selisihnya kalau telur aja selisih 2.000 kok. Oh. Bu, harapannya dengan adanya pasar murah ini seperti apa? Masih terus digelar atau bagaimana? Ya kalau bisa digelar telur terus ya senang. Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Kediri M. Ridwan bilang pihaknya menyiapkan beras sekitar 1 ton, gula 500 kg, dan komoditas sayur untuk setiap kegiatan pasar murah. Pasar murah itu digelar khusus warga berpenduduk Kota Kediri. Ini juga untuk mengantisipasi adanya gejolak harga yang mungkin terjadi di saat-saat tersebut, sehingga masyarakat pun tidak panik, tidak terjadi panik buying atau bahkan tidak ada kelangkaan barang atau harga yang melonjak tinggi karena adanya peristiwa-peristiwa yang biasanya membutuhkan kebutuhan pokok yang relatif banyak sedikit. Kegiatan pasar murah akan terus digelar di sejumlah titik kantor Kelurahan Kota Kediri hingga libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dua pemain Persib Bandung sekaligus pemain Timnas Tom Haye dan Beckham Putra angkat bicara soal calon pelatih Timnas Indonesia. PSSI masih belum juga memutuskan siapa pelatih Timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert. Banyak rumor beredar terkait nama-nama kandidat nahkoda skuad Garuda, namun belum ada yang pasti. Pemain Persib Bandung Tom Haye juga mengaku tidak punya bocoran siapa suksesor Kluivert. The Professor bilang sama seperti supporter, dia juga masih menanti pengumuman resmi federasi. Sementara harapan tinggi diutarakan kolega Haye Beckham Putra untuk pelatih anyar Timnas. Beckham berharap siapapun pelatih yang ditunjuk akan membawa prestasi bagi skuad Merah Putih. Yeah, so just like all of you, I think I read a lot of rumors. And for us, it's just waiting till the news is out for the new coach. And until then, for me, I cannot do a lot with rumors. We just have to hear first the official announcement, and then we go from there. I cannot go into specific names because I hear the same rumors as you. So. Saya sih siapapun pelatihnya, yang penting kita bisa lebih baik ke depannya dan semoga harapannya yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Dari babak final National Campus League Futsal, balas kekalahan di fase grup, tim putri UNJ kalahkan STKIP Pasundan untuk gelar trofi juara. Babak final Campus League Futsal 2025 digelar di GOR UNJ Jakarta mulai Minggu siang. Di sektor putri, laga panas dengan tensi tinggi tersaji saat tuan rumah UNJ berjumpa juara seri regional Jakarta STKIP Pasundan. Bermain imbang 1-1 di paruh pertama, tuan rumah harus menunggu hingga laga menyisakan 30 detik untuk memastikan kemenangan. Gol kemenangan diciptakan Ade Flora untuk membawa UNJ menang dengan skor 2-1 sekaligus memastikan gelar juara Campus League Futsal Season 0. Banyak pemain-pemain yang berpengalaman, apalagi udah main kemana-mana, terus ketua nasional kan dari Jawa Tengah, dari Malang, mana lagi, tapi kita membuktikan Jakarta nggak semudah itu dihalain, Jakarta keras. Jadi ekspektasi kita karena kita juga tahun depan regional juga bertambah 2 wilayah minimal, dari kuantitas dan kualitas bisa meningkat. Sementara itu di bagian putra, duel tak kalah sengit melibatkan 2 kampiun masing-masing regional. UIN Sunan Gunung Jati Bandung mewakili regional Jakarta bersua perwakilan regional Jawa Tengah Jawa Timur Universitas Negeri Yogyakarta. Catatkan 15 percobaan ke arah gawang, UIN Bandung sukses mengemas 3 gol berbanding 0 untuk UNY. 2 diantaranya dikemas Muhammad Revaldo. Skor 3-0 mengantar UIN Bandung juara Campus League Futsal Seri Nasional 2025. Angga Nurizki, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.
Kalahkan Kamboja di partai final, Timnas Esports Mobile Legends Beng Beng Putri Indonesia raih back-to-back gelar pada kejuaraan dunia IESF di Malaysia. Torehan ini membuat Vivi Indrawati dan kolega semakin percaya diri jelang tampil di SEA Games Thailand. Tinta emas kembali dituliskan tim Mobile Legends Beng Beng Putri Indonesia. Vivi Indrawati dan kawan-kawan baru saja sukses mempertahankan gelar juara dunia IESF. Di partai final, tim Indonesia mampu taklukkan Kamboja 3-0. Pulang dengan medali emas kejuaraan dunia, tim MLBB Putri Indonesia disambut hangat pengurus PBI Sport Indonesia Senin sore. Wakil Ketua Harian PBI Sports Indonesia, Benone Louhenapesi bilang, federasi siap memberikan bonus bagi tim yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Sementara itu, bagi atlet, ini jadi modal penting jelang membela Indonesia di kancah SEA Games 2025. Sama sudah kita sampaikan kemarin bahwa nanti PBSI akan menyiapkan bonus secara khusus bagi championnya. Ya. Menjaga chemistry kita buat saling percaya, apalagi bentar lagi ada SEA Games. Jadi tetap fokus lagi, balik lagi, respect semua lawan. Pastinya dari kita kalau ikut turnamen targetnya juara. Jadi mau gimana pun lawannya kita akan usahakan buat juara. Rekan-rekan terima kasih sekali. Selanjutnya, tim MLBB Putri Indonesia akan kembali bersiap turun di SEA Games 2025. Sebagai juara bertahan, tim ini ditargetkan membawa pulang emas dari negeri Gajah Putih. Anggano Rizky, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Tangerang, Banten. Penghuni Indekos ditemukan meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Kompas Pagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, laki-laki penghuni Indekos di Kota Madiun ditemukan tewas dalam kamar kosnya. Polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk pemeriksaan lanjutan. Laki-laki berusia 64 tahun, penghuni salah satu kamar indekos di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, ditemukan tewas. Laki-laki bernama Saparin Budi Suwarno yang ber-KTP Saradan tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa busana di kamar kosnya yang terletak di lantai 2 bangunan. Selama ini korban diketahui bekerja sebagai pengemudi kendaraan angkutan barang dan tinggal di indekos tersebut hanya seorang diri sejak 3 bulan ini. Kematian korban diketahui setelah warga sekitar curiga adanya bau menyengat dari dalam kamar kos korban. Setelah memastikan kondisinya, pemilik kos lapor ke polisi. Orangnya itu baru di sini itu sekitar 3 bulanan, Pak. Dan saya secara pribadi ya Pak, enggak begitu kenal orangnya. Cuma kalau ketemu kan dia cuma monggo Bu, mau cari makan Bu, enggak pernah ngobrol sih. Cuma ini tadi kok bilang, ini ada yang bilang 2 hari, hari Kamis itu agak nggak enak badan gitu aja. Nggak tahu saya juga Pak kalau soal. Terakhir terlihat hari apa? Hari Kamis. Ya, Kamis pagi kita ketemu tapi ya nggak cerita apa-apa orangnya, cuma dia duduk di depan kamarnya. Hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga pria ini meninggal dunia karena sakit. Identifikasi betul, ternyata ada seorang laki-laki, namanya diketahui dari KTP, Bapak Saparin Budi Santoso, Bapak Suwarno, 64 tahun, yang berdomisili di Saradan, namun posisi ini karena pekerjaannya sebagai driver. Demikian. Informasinya terancam. Ya, karena posisi yang bersangkutan sakit, informasi awal dari keterangan beberapa saksi, sebenarnya masih kami dalami, dan yang pertama kami lakukan adalah mengevakuasi jenazah. Segera kami lakukan otopsi ataupun visum di Rumah Sakit Batu. Ada tanda-tanda kekerasan di awal? Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tim identifikasi dan kesehatan sementara belum ditemukan. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi tengah menelusuri pihak keluarganya untuk penanganan jenazah. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Aksi sosial untuk bencana Sumatera terus digelar dan dilakukan dengan berbagai cara. Di Surabaya dan Jember, Jawa Timur ada warung makan yang menggratiskan makanannya untuk mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini untuk meringankan beban mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana. Aksi sosial untuk bencana alam di Sumatera terus bergulir. Di kota Surabaya ada sebuah warung makan di Jalan Ketintang, Surabaya yang menggratiskan makanan dan minuman untuk para mahasiswa asal Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang keluarganya terdampak bencana alam banjir. Pemilik warung mengaku aksinya ini sebagai bentuk kepedulian untuk mahasiswa dan meringankan ekonomi keluarga mahasiswa yang terkendala akibat adanya bencana alam di kampung halaman. Kita berbagi terus ya biar tambah rezekinya barokah, juga tambah sehat ada semua. Ya. Jadi memang targetnya mahasiswa asal Sumatera yang kuliah di sini ya? Targetnya mahasiswa dari Sumatera, Sumut, Jember, sama Aceh gitu ya? Sama Aceh. Hal yang sama dilakukan salah satu rumah makan, kafe, dan resto Cak Kaji yang berada di Jalan Pangandaran, Jember, Jawa Timur. Mereka menyediakan makan dan minuman gratis bagi mahasiswa dan perantau asal Sumatera yang daerahnya terdampak bencana. Meski hanya makanan dan minuman gratis, namun hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang keluarganya masih berjuang menghadapi persoalan bencana alam. Mahasiswa terutama dan anak-anak perantau yang ada di Jember, kami berusaha untuk membantu semaksimal mungkin dengan memberi makan gratis. Ya, pagi, siang, sore, dan malam selama kami buka mulai jam 8 sampai jam 22.00. Makan minum gratis ini sangat dirasakan manfaatnya seperti yang dirasakan para mahasiswa. Hingga kini masih ada dari mereka yang belum bisa berkomunikasi dengan keluarga karena akses dan jaringan listrik masih terputus. Saat ini sih masih susah ya untuk hubungi orang tua karena jaringannya di sana masih diperbaiki sama lampunya masih mati. Terus untuk kebutuhan konsumsi makan sehari-hari saat ini bagaimana? Ya, untungnya di sini ada menyediakan makan gratis ya bagi orang yang terkena bencana dari Sumatera. Jadi saya beberapa kali makan di sini. Makanan dan minuman gratis bagi mahasiswa dan perantau asal Sumatera yang terdampak bencana alam terus disediakan hingga kondisinya kembali pulih dan normal. Seluruh aksi sosial yang dilakukan masyarakat ini sebagai wujud rasa kepedulian bersama. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kawasan Pantai Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur dipenuhi tumpukan sampah. Sampah terbawa arus Sungai Bedadung yang meluap karena diguyur hujan. Tumpukan sampah mengeluarkan bau tak sedap dan membahayakan ekosistem laut dan keselamatan nelayan. Hamparan pasir di pesisir Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak terlihat karena tertutup beragam jenis sampah. Ada sampah organik, non-organik, dan sampah rumah tangga yang menumpuk di sepanjang pesisir pantai. Tumpukan sampah membuat pantai kumuh, kotor, dan mengeluarkan bau tak sedap. Menurut kelompok sadar wisata Pantai Pancer Puger, sampah terbawa arus Sungai Bedadung yang berhulu ke Gunung Argopuro dan melintas kota Jember dan pemukiman warga. Setiap kali musim hujan, ini kan terbawa arus, ada ranting, sampah-sampah lainnya terdampar di Pantai Pancer Puger. Kebetulan di sini adalah muara. Dampaknya apa ini? Banyak sih mas dampaknya. Ya menumpuknya sampah ini jadi tidak nyaman lah. Tumpukan sampah mengganggu kenyamanan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan pantai. Mau cari suasana yang segar dan berbeda dari yang lain. Tapi ternyata di sini banyak sampah. Apa saja sampahnya, Mbak? Sampah ya seperti plastik, kayu. Jadi kurang nyaman, Mbak ya? Terlalu kurang nyaman, sangat kurang nyaman. Selain kotor, apa yang dirasakan, Mbak? Bau. Bau ya. Tumpukan sampah juga dapat merusak ekosistem pantai dan laut.
Banyak udang, kepiting, dan lobster mati karena tercemar sampah. Bahkan sampah membahayakan keselamatan nelayan karena tersangkut dan merusak baling-baling mesin perahu. Dapat fatal mas, karena sering nyangkut di baling-baling mesin perahu dan terjadi kecelakaan itu sering karena sampah. Terus selain itu apa itu? Selain itu dampaknya ekosistem yang ada di pinggir laut selatan ini sangat memprihatinkan, seperti udang mati, kepiting, lobster juga sangat memprihatinkan. Nelayan dan warga sudah membersihkan sampah, namun sampah datang lagi saat hulu Sungai Bedadung diguyur hujan. Warga pesisir berharap warga yang berada di perkotaan dan pedesaan agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di sungai. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, warga menyerbu pasar murah di Kota Kediri menjelang Natal dan Tahun Baru. Mereka memilih belanja di pasar murah karena memiliki harga yang lebih terjangkau. Warga Kelurahan Pojok Kota Kediri ini berkumpul di aula kantor kelurahan. Mereka antre lama demi bisa membeli bahan pokok di operasi pasar murah. Kegiatan pasar murah itu digelar untuk menekan lonjakan harga bahan pokok jelang Nataru. Sehingga dengan begitu bisa meringankan beban pengeluaran warga Kota Kediri. Dalam kegiatan itu petugas menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bumbu dapur. Mereka menjual lebih murah jika dibandingkan di pasaran dengan selisih 3 hingga 5.000 rupiah. Salah satu warga mengaku memilih membeli di sini karena lebih murah harganya jika dibandingkan di pasaran. Dia berharap kegiatan pasar murah terus digelar agar meringankan masyarakat. Beli beras, terus minyak, gula, terus telur. Kenapa Bu kok memilih belanja di sini ketimbang pasar? Karena murah loh Mas. Lebih murah ya? Iya, lebih murah. Selisihnya berapa Bu? Selisihnya kalau telur aja selisih 2.000 kok. Oh. Bu, harapannya dengan adanya pasar murah ini seperti apa? Masih terus digelar atau bagaimana? Ya kalau bisa digelar telur terus ya senang. Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Kediri M. Ridwan bilang pihaknya menyiapkan beras sekitar 1 ton, gula 500 kg, dan komoditas sayur untuk setiap kegiatan pasar murah. Pasar murah itu digelar khusus warga berpenduduk Kota Kediri. Ini juga untuk mengantisipasi adanya gejolak harga yang mungkin terjadi di saat-saat tersebut, sehingga masyarakat pun tidak panik, tidak jadi panik buying atau bahkan tidak ada kelangkaan barang atau harga yang melonjak tinggi karena adanya peristiwa-peristiwa yang biasanya membutuhkan kebutuhan pokok yang relatif banyak sedikit. Kegiatan pasar murah akan terus digelar di sejumlah titik kantor Kelurahan Kota Kediri hingga libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sensasi makan rawon pincuk daun pisang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Sebuah kedai di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik rawon pincuk daun pisang. Seperti namanya, sajian menu rawon dengan berbagai lauk pauk disajikan menggunakan daun pisang. Selain menciptakan aroma harum, juga rasa yang gurih. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Kuliner rawon pincuk berada di Jalan Pajajaran, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rawon, kuliner rebusan daging sapi khas Jawa Timur. Menggunakan bumbu rempah kluwek yang membuat kuah rawon berwarna hitam dan berasa gurih. Yang membedakan rawon di kedai ini dengan daerah lainnya, yakni penggunaan daun pisang sebagai piring. Daun pisang digunakan untuk menambah harum aroma rawon dan rasa gurih pada kuah. Beragam lauk pauk tersedia, ada empal atau daging goreng, babat goreng, paru goreng, dan tempe. Disajikan dalam satu wadah hingga menggoda selera.
kuliner rawon pincuk ramai diburu pembeli. Setiap harinya, 200 porsi rawon pincuk terjual. Biar lebih unik kita pakai ini, pincuk daun. Karena kan masih jarang ya, atau mungkin belum ada di Jember, rawon yang dipincuk pakai daun. Jadi orang kan mikirnya, loh masa sih rawon kok dipincuk, nggak bocor, tak ada yang kayak gitu. Nah selain itu juga kan aroma daunnya itu nanti kalau kena kuah panas itu juga bisa ini menambah aroma ke kuah rawonnya itu sendiri. Pembeli mengaku ketagihan karena penggunaan daun pisang membuat rawon makin segar sehingga cocok dinikmati saat makan siang. Kalau yang aku rasain sampai bedain sama rawon-rawon lainnya tuh, kalau di sini tuh kuahnya tuh lebih medok gitu ya. Terus dagingnya tuh empuk banget gitu. Jadi aku yang nggak gitu suka daging itu juga suka gitu makan rawon di sini, enak banget soalnya. Iya, karena ini kan juga disajikannya pakai daun pisang gitu kan, jadi juga lebih semerbak, lebih wangi kayak gitu juga. Daun pisang juga menjadikan aroma dan rasa gurih rawon lebih mantap dibandingkan dengan rawon yang disajikan menggunakan piring. Iya, kaget sih. Ini sebenarnya ini hari pertama banget aku nyobain rawon yang dipincuk kayak gini. Terus ternyata emang lebih enak dan kayak ada aroma yang lebih khas gitu. Kayak mungkin karena dari daunnya kali ya. Sempat kaget nggak? Kaget sih. Biasanya yang dipincuk apa kuliner? Biasanya pecel kan kalau yang dipincuk itu. Harga tiap porsi rawon pincuk antara Rp10.000 hingga Rp25.000 disesuaikan dengan lauk pauk tambahan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.